cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba. Kita kembali malam hari ini belajar bersama-sama dalam malam pengajaran ini. Saudara, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, serta pelayan-pelayan yang dahsyat dan luar biasa, saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita di dalam Tuhan, selama kita mengenal Allah yang benar, selama kita terus belajar dalam pengajaran yang benar, maka kita akan dimampukan dan dikuatkan apapun problema, apapun permasalahan, apapun saudara badai yang mencoba mengganggu kita. Satu yang pasti, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti selalu memberikan kekuatan. Sebelum kita
jauh untuk belajar bersama-sama malam hari ini. Mari saudara, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah, kasih, berkat-Mu yang kami terima hari lepas hari dalam kehidupan kami. Sebab kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat, gagah, skill, knowledge, kepintaran kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu. Tolong kami terus Bapa, bahkan bukan saja dalam kehidupan kami. Ketika kami juga mendengarkan pengajaran, Roh Kudus tolong kami untuk mendapatkan pengertian supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami menjadi dampak bagi orang lain dan sekitar kami, supaya kami bisa menjadi pelayan-pelayan yang dimampukan untuk menolong dan mendorong orang lain. Urapi hamba-Mu, karena tanpa Tuhan hamba-Mu adalah kosong. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, pelayan-pelayan yang dahsyat, masih seputaran yaitu Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya untuk dia meminta kepada Bapa mengirimkan penolong yang lain. Sebab itu malam hari ini saya berikan satu judul, yaitu pelayan yang menolong dan mendorong. Haleluya. Beberapa hari yang lalu saudara, saya harus menunggu seseorang di satu tempat, dan saudara tahu saya iseng membuka YouTube, dan tidak kebetulan saya membuka YouTube di mana wawancara seorang artis, pasti saudara kenal, yang sering dia dijuluki yaitu nggak ada ojek dan becek. Namanya adalah Cinta Laura. Dia berkata, saudara, sangat memberkati saya. Dia katakan, saya bukan benci barang branded. Saya bukan tidak senang barang-barang mahal, tas-tas mahal dan pakaian mahal. Saya juga punya beberapa, dia katakan. Tapi dia berkata, dan ini yang paling menyentuh saya, dia berkata, tapi waktu saya mau beli barang-barang branded dan mahal itu, sering sekali hati saya berkata, kalau kamu beli ini puluhan juta bahkan ratusan juta, kalau untuk menyekolahkan orang lain dan memberi makan orang lain, sudah berapa ribu atau berapa ratus orang yang bisa kamu tolong dan bisa kamu dorong untuk maju dan menyekolahkan anak-anaknya. Wow, saya saudara tertemplak jujur. Berapa banyak saudaraku yang kekasih kita menghabiskan uang kita saudara untuk hal-hal yang tidak penting dan bukan untuk menolong. Bukan untuk mendorong orang lain semakin maju dalam Tuhan dan dalam karir dan dalam pendidikannya. Kita habiskan itu untuk yang sia-sia. Jangankan saudara kita memberikan apa yang kita miliki. Bahkan kita memberikan waktu untuk memperhatikan orang saja. Kita kadang-kadang malas dan tidak mau karena kebanyakan kita memikirkan apa yang menjadi kesenangan kita pribadi. Sebab itu saudara, malam hari ini dalam malam pengajaran kita, tidak kebetulan saya mengambil satu tema untuk sharing malam pengajaran ini, yaitu menjadi pelayan yang menolong dan mendorong. Kenapa judul ini menjadi menarik saudaraku yang kasih? Saya merenungkan begini, ada begitu banyak hari-hari ini pelayan yang begitu bergairah dan bersemangat, yaitu untuk menolong jiwa-jiwa. Tapi saudara, ada yang kita lupakan, yaitu lupa apa saudara? Untuk mendorong mereka supaya maju di dalam Kristus. Ternyata begini, ketika kita terlambat untuk mendorong mereka, maka mereka punya kans untuk kembali kepada kehidupan lama mereka. Nah, sebab itu saudaraku yang kasih, kita akan belajar malam hari ini dari satu sidang jemaat di Yerusalem dan seorang pelayannya yang bernama Barnabas, yang disebut juga Yusuf, yang disebut juga anak penghiburan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Judul perikopnya adalah Barnabas dan Saulus
ke Antiokhia. Saya ambil daripada terjemahan Firman Allah yang hidup, dikatakan begini, selama masa penganiayaan setelah Stefanus mati dirajam, banyak orang percaya melarikan diri dari Yerusalem. Mereka pergi sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia sambil menyebarluaskan berita kesukaan, tetapi hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Namun beberapa dari mereka yang pergi, ingat ada kata pergi, saudara, harus dikembalikan kepada tema besar kita, yaitu tahun ini pergi dan menghasilkan buah. Haleluya. Saya akan ulangi ayat 20-nya. Namun beberapa dari mereka yang pergi ke Antiokhia dari Siprus dan Kirene menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Yunani juga. Tuhan memberkati usaha itu sehingga banyak sekali orang bukan Yahudi menjadi Kristen. Garis bawahi saudara, menjadi Kristen di ayat 21 ini. Tapi di ayat 22 dikatakan, ketika sidang jemaat di Yerusalem mendengar apa yang telah terjadi, mereka mengutus Barnabas untuk menolong orang-orang yang baru percaya itu. Barnabas diutus sidang jemaat Yerusalem yang adalah gereja, saya sebut saudaraku yang kasih, seperti komunitas kita GKB Trisi. Haleluya. Ketika ia sampai di sana melihat perkara-perkara ajaib yang sedang dilakukan Allah itu, ia pun diliputi kegirangan dan sukacita. Ia mendorong, perhatikan, kalau ayat 22-nya saudara dia menolong, ayat 23-nya dikatakan Barnabas mulai ia mendorong mereka supaya setia kepada Tuhan apapun akibatnya. Perhatikan, ada kata menolong, ada kata mendorong mereka untuk setia kepada Tuhan. Dikatakan ayat ini apapun akibatnya. Haleluya. Ayat 24. Barnabas seorang yang baik hati, penuh dengan Roh Kudus, serta kuat imannya, sehingga banyaklah jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus. Ini dahsyat saudara. Haleluya. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus. 26. Setelah bertemu, ia membawanya. Membawa siapa saudara? Membawa Saulus. Kemana saudara? Ke Antiokhia. Keduanya tinggal di sana setahun penuh, serta mengajar orang-orang yang baru percaya, yang banyak jumlahnya itu. Di Antiokhia lah orang-orang percaya pertama kali disebut orang Kristen. Setelah membaca perikop di atas, setidaknya ada 5 pertanyaan yang menjadi pembahasan kita malam pengajaran ini. Yang pertama saya catat saudara, bagaimana respon sidang jemaat Yerusalem dan pelayan Tuhan ketika mendengar ada jiwa yang haus dan mau terima Yesus. Yang kedua, apakah Tuhan mau mereka hanya sampai kepada level Kristen saja? Yang ketiga saya catat saudara, sadarkah kita sidang jemaat dan pelayan-pelayan, mereka yang bertobat ternyata punya akibat daripada keputusan mereka untuk mengikut Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, apa yang menjadi ciri pelayan yang menolong dan mendorong? Yang kelima saudara adalah mengapa harus menjadikan mereka yang baru percaya itu menjadi jemaat dan dimuridkan. Haleluya. Saya pikir ini cukup menarik, yaitu pelayan yang menolong dan mendorong. Kenapa saudara? Ada begitu banyak pelayan-pelayan hari ini saudara, mereka bukan untuk menolong orang lain, tapi justru saudara berharap untuk ditolong. Ini saudara yang salah, karena seharusnya kita orang-orang percaya bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa, kita harus yang namanya menjadi orang
orang-orang yang siap menolong. Kenapa alasannya saudara? Karena penolong itu sudah dikirimkan, sudah bersama dengan kita. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Tapi Alkitab berkata selama-lamanya dalam kehidupan kita. Karena ia adalah penghibur, penolong, dan parakletos. Makanya saudara, Barnabas ini disebut juga Yusuf, yaitu anak penghiburan alias parakletos. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang kasih, yang menarik daripada peristiwa ini, setelah Stefanus saudara dirajam dan dibunuh, siapa saudaraku yang kasih panitia yang mengeksekusi dan yang setuju dengan kematian Stefanus? Salah satunya adalah Saulus. Haleluya. Kenapa disinggung di sini saudaraku yang kasih Saulus juga? Nah, ada jalan ceritanya saudara. Makanya menjadi menarik cerita ini. Kenapa saudara? Orang yang menyetujui untuk Stefanus dirajam, dia saudaraku yang kasih menjadi orang yang mengkristenkan orang pertama kali di Antioquia. Haleluya. Keren ya saudara. Artinya saya mau katakan, selain daripada campur tangan Tuhan, apa yang dicapai Saulus yang menjadi Paulus, ada andil daripada seorang Barnabas yang menolong dan mendorong dia. Menjadi menarik. Kenapa saudaraku yang kasih? Ternyata saya mau berkata, kadang-kadang aniaya, kadang-kadang saudaraku yang kekasih tekanan, kadang-kadang saudaraku yang kasih ketertindasan perlu kita alami saudara. Untuk apa? Pemazmur berkata, tertindas itu baik bagiku supaya aku tahu ketetapan-ketetapan daripada Allah. Nah saudara, kita masih ingat Bapak Ibu yang kekasih, ada Munson dan Liman di Toba saudara, yang dagingnya dimakan saudara dan tulang-tulangnya diserakkan saudara sebelum Nomensen datang ke Tanah Batak. Dan Nomensen menggantikan Tanah Batak saudaraku yang kasih menjadi percaya kepada Yesus. Saudara, di Pulau Mansinam ada saudaraku yang kasih Otto dan Gessler. Mereka saudaraku yang kasih mewakafkan dirinya, hidupnya di sana untuk mengajar dan luar biasa. Adakah mereka mengalami ketertekanan dan segala macam? Saudara, pasti jelas ada. Karena apa? Tidak ada misionaris saudaraku yang kasih yang tidak tertekan dan tertindas. Karena mereka bukan lagi camping. Karena mereka bukan lagi jalan-jalan. Namanya aja saudaraku yang kasih misionaris. Orang-orang yang membawa misi, yaitu kerajaan Allah. Nah, after daripada Stefanus dirajam, saudaraku yang kasih, ternyata perkembangan pelayanan saudara dan jiwa-jiwa semakin banyak dimenangkan. Kenapa saudaraku yang kasih? Makanya saya katakan tadi saudara, ada kalanya Tuhan luaskan penganiayaan supaya kita orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, supaya jangan saudaraku yang kasih tertidur, supaya saudaraku yang kasih jangan nyaman. Kita dibangunkan, kita saudaraku yang kasih disadarkan bahwa ada pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Yang pertama yang mau kita bahas saudara, bagaimana respon sidang jemaat dan pelayan Tuhan. Saya sebut saudara, yaitu gereja di Yerusalem mendengar ada begitu banyak ledakan jiwa-jiwa dimenangkan. Alkitab tadi berkata ayat 21-nya, orang-orang Yahudi saudara menjadi Kristen. Perhatikan baik. Kata Kristen yang pertama di sini adalah apa? Bisa jadi saudara, kalau saya bisa sedikit memprediksinya saudaraku yang kasih, adalah orang-orang Kristen yang belum tergembalakan saudaraku yang kasih. Nah, bahaya sekali saudara. Ada orang percaya Kristus menjadi Kristen tapi belum tergembalakan. Nah, banyak nggak orang-orang itu sekarang saudara? Mungkin banyak di antara kita. Mereka bingung. Mereka mau kemana saudaraku yang kasih? Saudara, saya adalah produk daripada orang Kristen sejak kecil. Mama papa saya Kristen. Tapi tahu nggak saudara, tidak ada pernah orang yang berusaha untuk menggembalakan dan menemukan saya dan dibawa kepada Tuhan. Umur 26 tahun saudara, baru saya kenal Yesus yang sesungguhnya. Iya kan? Menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena apa? Ada seorang wanita yang menjadi istri saya saat ini yang menolong saya untuk bertemu saudara dengan Sang Juru Selamat tersebut. Saudara, mulai kecil saya orang Kristen. Tidak ada, karena saya tidak tergembalakan. Orang Kristen nggak?
orang Kristen. Makanya saya katakan ayat 21 yang disebut Kristen dengan ayat 26-nya jauh berbeda. Ini bisa sekaligus menjadi jawaban pertanyaan yang kedua daripada topik pembahasan kita hari ini. Bahwa Tuhan tidak hanya menginginkan kita menjadi level Kristen saja. Yerusalem gempar saudara karena mereka mendengarkan ada begitu banyak jiwa saudara yang menyerahkan dirinya untuk menjadi Kristen. Ini yang mau saya soroti saudara. Responnya cepat, mereka mengutus yang namanya Barnabas. Haleluya. Siapa Barnabas saudara? Alkitab ini mencatat saudaraku yang kasih, Barnabas ini adalah orang yang baik ayat 24-nya dan saudara penuh dengan Roh Kudus serta kuat imannya. Yang ketiga, ternyata saudara ada yang menjadi ciri pelayan yang menolong dan mendorong. Apakah itu saudara? Yang pertama saudara memang harus orang yang baik. Dan yang kedua penuh dengan Roh Kudus serta kuat imannya. Ternyata saudaraku yang kekasih, saya pelajari 3 saudaraku yang kekasih, hal yang saya sebutkan tadi harus ada di dalam para pelayan supaya kita bisa pergi dan menghasilkan buah. Baik saudaraku yang kasih, penuh Roh Kudus, ya kan? Saudara kuat imannya. Karena apa saudara? Tanpa kebaikan, tanpa kepenuhan Roh Kudus, tanpa iman yang kuat, kita tidak akan pernah kita cinta kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kenapa saudara? Tidak cukup saudara hanya style orang saja penuh dengan Roh Kudus dan berbahasa roh. Tapi saudara perlu yang namanya rekam jejaknya. Rekam jejaknya harus terkenal baik. Pak Ibu, pelayan-pelayan Tuhan, GKB, Trisi yang dicintai Tuhan. Saya berkata, kita harus punya kebaikan hati. Kita harus menjadi orang-orang yang rela berkorban. Kenapa saya bertanggung jawab berkata bahwa Barnabas ini adalah orang yang baik, orang yang penuh dengan Roh Kudus dan kuat imannya saudara. Dia menuntaskan pekerjaan saudara. Dia tidak bekerja dan menjadi pelayan yang setengah-setengah. Kenapa saudara? Orang yang dijumpai di Antioquia, jiwa-jiwa baru tersebut yang baru Kristen itu didudukkannya dulu saudaraku yang kasih. Dia tidak langsung mencari yang namanya Saulus. Dibereskannya dulu satu-satu yang jiwa baru, tapi dia tidak melupakan jiwa yang lama, yaitu Saulus. Ini yang saya katakan dahsyat dan luar biasa seorang Barnabas ini saudara. Banyak kelemahan-kelemahan kita, yaitu apa saudara? Kita belum tuntaskan jiwa yang baru ini, maka kita sudah pergi lagi saudara. Makanya kadang-kadang jiwa yang baru terlantar, jiwa yang lama juga terlupakan. Barnabas begitu rapi saudara cara kerjanya. Dia berangkat diutus ke Antioquia, dia beresin jiwa baru ini saudara. Setelah jiwa baru ini duduk saudaraku yang kasih, baru dia ke Tarsus karena dia tidak lupa kepada jiwa yang lama, yaitu Saulus. Dan yang lebih dahsyat lagi, setelah di Tarsus, dia tidak hanya berhenti dan stuck di Tarsus dan santai-santai di sana, karena begitu banyak lagi pekerjaan yang menantikan dia. Dia tahu dan dia lihat potensi Paulus. Dia bawa ke Antioquia, mereka bekerja dan stay di sana selama setahun dan ledakan jiwa-jiwa dahsyat. Bagaimana respon kita saudaraku yang kasih ketika kita melihat ada orang-orang yang belum dijamah Tuhan. Ada Munson dan Liman saudara di Toba, Tanah Batak. Bagaimana mereka merelakan nyawanya. Mereka mati saudara. Bukan sekedar mati, tubuh mereka dimakan, tulang-tulang mereka diserahkan saudaraku yang kasih. Karena dicurigai menjadi penjajah pada saat itu. Haleluya. Tapi lihat, Mensen datang terakhir. Dia menuai jiwa-jiwa yang besar. Dan Tanah Batak saudara percaya kepada Yesus dan tidak hanya menjadi Kristen. Saudara, di Pulau Mansinam ada misionaris yang bernama Otto dan Gessler saudara. Maka Pulau Mansinam mendengarkan berita kabar baik, mendengarkan Injil. Mereka bukan saja menjadi Kristen hari-hari ini, tapi mereka bertumbuh dan berkembang. Karena ada para misionaris yang datang merespon
meresponi panggilan yang namanya amanat agung. Dan untuk menuntaskan itu mereka datang ke sana. Bukan camping saudara. Bukan hanya jalan-jalan saudara. Bukan hanya saudaraku yang kasih foto-foto. Bukan hanya untuk update status saudaraku yang kasih. Tapi mereka asli. Mereka memenangkan jiwa-jiwa. Itu bukti respon mereka terhadap panggilan pelayanan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada mereka. Sama dengan Barnabas. Sama dengan sidang jemaat Yerusalem yang meresponi bagaimana saudara ada orang-orang yang respon juga terhadap yang namanya Tuhan Yesus. Ayat 25 berkata begini, kemudian Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus. Ini yang saya katakan saudara, panitia yang setuju bagaimana Stefanus dibunuh dan dirajam, dan orang-orang Kristen dan orang percaya yang lain. Haleluya. Setelah bertemu, ia membawanya ke Antiokhia. Keduanya tinggal di sana setahun penuh, serta mengajar orang-orang yang baru percaya, yang banyak jumlahnya itu. Di Antiokhia lah orang-orang percaya pertama kali disebut orang Kristen. Kenapa Barnabas saudara bablas sampai ke Tarsus menjemput yang namanya Paulus? Bukankah sidang Yerusalem hanya mengutus dia untuk ke Antiokhia, saudaraku yang kekasih? Haleluya. Menjadi menarik. Kenapa saudara? Banyak di antara kita kadang-kadang saudara, kita ketemu dengan jiwa baru, memenangkan jiwa baru, tapi kita saudara melupakan jiwa yang lama, yang terhilang. Saudara, Tarsus adalah tempat kelahiran daripada Rasul Paulus, yang pada saat kejadian ini namanya masih Saulus. Karena pada saat itu dia masih baru bertobat. Ada orang yang namanya Barnabas juga yang respon kepada dia. Pertanyaannya, kenapa Saulus saudara kembali ke kampung halamannya? Karena Tarsus adalah tempat kelahirannya. Ini yang menjadi pertanyaan menarik saudara. Kok ada orang penganiaya bertobat saudara, terus pulang ke kampung halamannya dan bersembunyi di sana? Ternyata saudara, kalau kita baca ayat yang ke-23-nya, dikatakan begini saudara. Ketika ia sampai di sana dan melihat perkara-perkara ajaib yang sedang dilakukan Allah, ia pun diliputi kegirangan dan sukacita. Siapa ia di sini saudara? Barnabas yang adalah anak penghiburan. Ia mendorong mereka supaya setia kepada Tuhan apapun akibatnya. Poin pembahasan kita yang keempat saudaraku yang kasih, ternyata orang-orang yang bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mereka punya juga akibat dan dampak daripada pertobatan dan keputusan yang diambil mereka. Saulus contohnya saudaraku yang kasih. Iya kan? Dia pergi ke Tarsus pulang kepada kampung halamannya. Karena apa saudara? Karena dia dikejar-kejar saudara. Karena apa? Karena dia berbalik jalannya menjadi pengikut Kristus. Sebab itu saya mau berkata kepada pelayan-pelayan. Pentingnya kita untuk menjadi pelayan yang menolong dan mendorong. Karena apa saudara? Gitu kita terlambat untuk menolong. Gitu kita terlambat untuk mendorong orang yang baru percaya saudara. Saya berkata kepada saudara. Dia punya kans secepat mungkin untuk kembali lagi kepada kehidupan lamanya. Barnabas dan sidang jemaat di Yerusalem tidak mau saudara melalaikan saudaraku yang kasih waktu itu. Mereka tidak mau saudaraku yang kasih terkecoh. Mereka tidak mau saudaraku yang kekasih lalai. Mereka tidak mau terlambat untuk waktu itu. Makanya mereka secepat mungkin untuk menolong orang dan saudara mendorongnya. Saudara, kita kadang-kadang pelayan-pelayan terlambat saudara. Ingat, 1 kali 24 jam kita tidak touch jiwa-jiwa. Mereka akan ditouch oleh iblis saudara. Saudara percayalah, sidang jemaat Yerusalem tahu itu saudara. Barnabas tahu itu saudara. Haleluya. Kita kadang-kadang saudara sudah kita dudukkan orang jiwa-jiwa baru saudara. Jangan pernah lupakan jiwa yang lama yang terhilang juga. Saudara urus juga yang sana. Ada begitu banyak kadang-kadang kita pelayan. Kita terus saudaraku yang kasih tolong jiwa baru ini. Nggak salah saudara. Kita terus dorong jiwa baru ini. Kita konsentrasi untuk jiwa baru ini. Kita terus dorong mereka saudara. Nggak salah. Tapi jangan lupa ada jiwa yang lama yang terhilang yang perlu kita tolong, perlu kita dorong juga. Karena apa? Dia pun saudaraku yang kasih menuai dampak daripada perubahan hidupnya.
Haleluya. Saudara tahu waktu saya baru bertobat, saudara, ketika pulang ke kampung saya, ke Pematang Siantar, tidak sedikit teman-teman saudaraku yang kasih yang memanggil saya, "Woi pendeta." Haleluya. Nangkep nggak saudara? Iya kan? Kenapa saudara mereka memanggil itu? Terlepas saudara, ada memanggilnya yang nada mendiskreditkan atau ada nada yang mengejek. Tapi tahukah saudara, hari ini karena sudah saya ditolong, karena saya sudah didorong untuk maju, ketika saya pulang ke kampung saya hari ini, orang yang menyesuaikan diri ketika bertemu dengan saya. Dan mereka akan mengatakan, "Shalom Pak Pendeta." Beda saudara. Tendensinya saudara, tekanan kata-katanya berbeda. Yang tadi saudara waktu saya baru bertobat saudara, itu tendensinya tekanan kata-katanya merendahkan. Tapi saudara sekarang saya kalau pulang kampung saudara, itu mereka sudah dengan, ya kan, sudah karena menghormati, mengatakan shalom dan mengatakan Pak Pendeta. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena saya sudah ditolong, karena saya sudah didorong oleh orang-orang yang pernah menolong dan mendorong saya, termasuk istri saya, saudaraku yang kasih. Nah, apa pentingnya kita menolong dan mendorong orang lain supaya mereka mempunyai wibawa ilahi? Dan Alkitab berkata, bagi engkau juga yang muda-muda, supaya tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan engkau. Bagi engkau pelayan-pelayan Tuhan, engkau mempunyai wibawa ilahi ketika bertemu dengan orang-orang yang lain. Bahkan mereka melihat engkau dan engkau akan bisa menjadi role model bagi mereka. Ke Tarsus Barnabas. Dibawanya kembali Saulus, saudaraku yang kekasih, ke Antiokhia. Setelah bertemu, diputuskan kembali. Ini jagonya Barnabas, saudara. Dia tidak biarkan saudaraku yang kasih, ya, Saulus di sana terlunta-lunta dan tidak menjadi apa-apa. Karena apa saudara? Pelayan yang suka menolong dan mendorong selalu melihat potensi orang lain. Barnabas melihat Paulus, saudara, yang pada saat itu masih bernama Saulus. Dia punya potensi untuk mengajar. Karena apa? Kesaksian hidupnya dahsyat dan luar biasa. Setelah bertemu, dikatakan ayat 26, masih di terjemahan firman Allah yang hidup, ia membawanya ke Antiokhia, keduanya tinggal di sana setahun penuh, serta mengajar orang-orang yang baru percaya, yang banyak jumlahnya itu. Di Antiokhia lah orang-orang percaya pertama kali disebut orang-orang Kristen. Perhatikan saudara, ayat 21-nya tadi Kristen belum tergembalakan. Tapi saudara, ayat 26-nya ini saudaraku yang kasih, disebut orang Kristen adalah orang Kristen yang sudah tergembalakan karena mereka masuk dalam komunitas pemuridan. Makanya terjemahan barunya dikatakan saudaraku yang kasih, perhatikan baik. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ada kata jemaat, ada kata murid-murid. Nah, poin pembahasan kita yang kelima dan yang terakhir, saya mau katakan saudara, orang-orang yang baru percaya itu tidak hanya kita masukkan kepada level Kristen, tapi kita akan menolong dan mendorong mereka untuk menjadi jemaat yang tertanam dan bertumbuh dan menjadi orang-orang yang siap untuk dimuridkan. Dan nanti ke depan mereka akan memuridkan. Jadi mari kita bawa orang yang sekedar Kristen menjadi jemaat. Tidak sampai jemaat, tapi mereka harus dimuridkan. Lewat apa saudara? Lewat pelayan-pelayan yang punya spirit menolong dan mendorong. Karena apa saudara? Tanpa ada spirit penolong dan mendorong, maka saya pastikan kita tidak akan pernah mencontoh seperti apa yang dilakukan Barnabas kepada jemaat di Antiokhia dan kepada Saulus yang menjadi Paulus yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya pengajaran malam hari ini membawa kita kepada pembaharuan mindset, mentality, bahkan lifestyle kita melayani. Ingat, saya mau berkata kepada saudara, Barnabas pergi ke Tarsus. Ternyata saudara,
doa nggak apa-apa minta jiwa saudara. Tapi hari-hari ini doa itu mari kita geser, kita ubah sedikit saudara. Untuk apa saudara? Kita pergi dan menghasilkan buah. Tuhan bukan tidak bisa saudara mengirimkan yang namanya jiwa-jiwa kepada kita. Tapi ingat, kita dipanggil untuk menjadi mitra kerjanya saudara. Mitra kerja berarti kerja bersama-sama, bersinergi. Makanya kata sinergi itu dari bahasa Yunani. Artinya saudara, sin dan ergon. Sin itu adalah bekerja, ya kan? Ergon itu adalah bersama saudara. Jadi bekerja bersama untuk pergi menghasilkan buah. Mari kita contoh sidang jemaat dan gereja Yerusalem. Dan saudara, mari kita contoh pelayannya, yaitu Barnabas, yang rela karena dia baik, penuh dengan Roh Kudus, dan imannya kuat. Karena masalah, problema tidak bisa membatasi dia. Ingat saudaraku yang kekasih, orang yang dijemputnya dari Tarsus, orang yang bimbang, orang saudaraku yang kekasih yang tidak tahu tujuan pada saat di Tarsus saudaraku yang kasih. Saat ini kita bisa baca tulisannya. Setengah daripada perjanjian baru adalah tulisan Saulus yang menjadi Paulus. Saya percaya malam hari ini kita diberkati lewat pengajaran firman yang saya sampaikan secara sederhana. Mari saudara kagum melihat firman Tuhan malam hari ini. Mari saudara, tidak sampai hanya kagum dan terpesona. Mari kita lakukan, kita eksekusi. Mari kita pergi, mari kita jadikan semua bangsa muridnya Yesus dari quantity menjadi quality. Konklusi daripada semua pengajaran malam hari ini, saya mau berkata, sidang jemaat dan pelayan, kita mengerti kenapa kita penting untuk menolong dan mendorong. Yang pertama saya mau berkata, karena setiap orang yang memutuskan untuk mengikut Kristus dan menjadi muridnya punya dampak daripada keputusannya. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, ternyata orang-orang yang kita tolong dan kita dorong adalah menjadi orang-orang yang berpotensi untuk dahsyat dan luar biasa untuk mengajar dan memenangkan jiwa-jiwa. Ingat, setengah daripada perjanjian baru adalah tulisan seorang Saulus yang menjadi Paulus yang dilayani oleh seorang Barnabas, anak penghiburan. Yang ketiga, saudara, jangan pernah mengabaikan yang namanya jiwa lama karena terus berkutat dengan yang namanya jiwa baru. Haleluya. Karena jiwa baru dan jiwa yang lama punya potensi yang sama-sama besar untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, saya mau berkata kepada saudara, jangan pernah puas untuk menjadikan orang hanya sebatas Kristen saja, tapi jadikan jemaat dan muridkan saudara supaya bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh, menjadi orang-orang yang berakar dan militan dalam kekristenan dan mengikut Yesus. Mari terus maju saudara. Saya percaya kita bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain dan sekaligus mendorong mereka juga. Mari kita tundukkan kepala kita saudara, kita berdoa. Bapa yang baik, kami selesai mendengarkan pengajaran malam hari ini. Kami menangkap sesuatu. Tuhan tolong kami, jadikan kami seperti Barnabas. Bukan hanya sekedar penuh Roh Kudus, tapi kami boleh baik kepada jiwa-jiwa. Dan Bapa kuatkan iman kami, supaya kami bisa pergi dan menghasilkan buah. Kami Bapa mau respon Tuhan Yesus untuk kepada jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan jamahan Tuhan hari-hari ini. Seperti Barnabas yang melakukannya. Dan dia menolong dan mendorong orang-orang yang baru percaya tersebut. Tidak hanya sampai kepada Kristen yang tidak tergembalakan, tapi mereka dijemaatkan, bahkan mereka dimuridkan. Terima kasih Tuhan, kami akan Bapa mengembangkan pelayanan kami. Kami akan berjejaring, kami akan bersinergi dengan teman-teman kami yang punya potensi, supaya makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan kami. Kiranya Bapa berkati, urapi, berikan terus hikmat, pewahyuan lewat perenungan kami Bapa hari-hari ini, supaya kami terus bisa mengejawantakan apa yang menjadi bagian kami dalam firman-Mu. Terima kasih Engkau berkati Pak Andreas Sustono, Gembala Sidang, dalam kesendiriannya. Kami percaya Parakletos, penghibur dan penolong yang sesungguhnya, Engkau Roh Kudus yang bersama dengan dia, anaknya, menantunya Tuhan, semua diberkati Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat, pelayan-pelayan, apapun permasalahan, apapun problema kami,
kami, apapun yang kami nantikan, apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan akan jawab ketika kami berespon untuk pekerjaan-Mu dan ladang yang sudah menguning Tuhan. Izinkan kami melakukan perkara-perkara yang kecil supaya Tuhan mempercayakan kami perkara yang besar. Hamba-Mu selesai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sampai bertemu kembali dalam malam pengajaran berikutnya. God bless you all.